חיים פועל, משיח ופודה, לך כבוד אתה ועוז. תהיה גדול אתה, נריע נקדמה, פניך בזמירות תודה. ונישא את העיניים לשמיים, בהדרת כבוד יראה, ונישא את הידיים לשמיים, בשמחה ובתודה. את העיניים לשמיים, בהדרת כבוד יראה, ונישא את הידיים לשמיים, בשמחה ובתודה. ונישא את העיניים לשמיים, בהדרת כבוד יראה, ונישא את הידיים לשמיים. Sudah? Oke, boleh Mbak langsung. La yattahidil mu'minunal kafirina awliya amin dunil mu'minin. Jadi di sini video ini tidak ada rekayasa ya, tidak ada acting-acting. Dengan kesaksiannya Mbak, sebelumnya adalah seorang ex-muslim yang dari kecil udah taat beragama. Nah, ini kaligrafi bunyinya Bismillahirrohmanirrohim. Iya. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmalia. Saya dilahirkan dari keluarga muslim yang cukup taat beragama. Mbah saya kiai. Saya dulu sering diajak Mbah untuk pengajian ke beberapa daerah. Saya juga dididik dari kecil untuk rajin mengaji, sholat, belajar Islam. Saya juga dulu dipercayai juga bersama ustadz saya untuk lomba kiroan, lomba sholat, lomba kaligrafi, sehingga keluarga saya itu kayak bangga gitu Pak. Waktu kecil juga saya juga dapat predikat hatam termuda kelas 6 SD hatam Al-Quran Pak. Singkat ceritanya, saya juga dalam perjalanan iman saya Islam itu, saya punya keluarga Pak. Saya tuh orangnya suka iseng Pak. Saya punya keluarga yang Kristen. Saya waktu itu sama bapak saya coba isengin saudara saya itu untuk kalau mau berangkat ibadah, berangkat kebaktian hari Minggu gitu, saya sering ganggu motornya gitu. Namun kayak aneh gitu, kenapa setiap kali saya coba gangguin motornya, kok berhasil-hasil aja gitu kan Pak. Dia sampai gereja itu selamat gitu, nggak ada masalah gitu dalam perjalanan berangkat ke gereja gitu. Aneh gitu.
Terus selain itu juga saya juga gangguin dia kalau lagi ibadah Pak. Kalau lagi ibadah saya gangguin, saya setel musik kencang-kencang, ngobrol buat keributan gitu sama ayah saya. Juga saya juga isengin ayah saya itu nyetelin musik, nyetelin VCD khotbah ceramah gitu dari salah satu Pak Kiai yang cukup terkenal. Itu ngomongin ceramah tentang perdebatan Islam Kristen, yang dimana titik ujungnya tuh Kristen yang salah gitu kan. Itu tujuannya untuk biar saudara saya itu ikut gitu sama Islam, percaya sama Allah kan. Lalu sehabis itu saya udah semakin dewasa gitu, saya ya jelas tambah memperdalam iman saya kan Pak. Namun pada malam itu, ada malam dimana saya itu tidur itu ketindihan Pak. Saya ketindihan, saya itu posisinya tuh kaki tangan saya, badan saya tuh nggak bisa bergerak Pak sama sekali Pak. Saya itu tuh melihat ada sosok besar, tinggi, besar. Sosoknya tuh kayak bersinar. Gitu deh, kayak menakutkan Pak. Lalu saya tuh kan posisi kayak takut gitu kan Pak. Terus saya tuh jadi ingat kata Pak Ustadz saya, kalau melihat yang bikin hati ketakutan, khawatir itu tuh kita selalu baca Al-Ikhlas 3 kali, kalau enggak Allahu Akbar 3 kali, ataupun ayat kursi gitu Pak. Saya udah lakuin itu semua Pak. Ya Allah, itu enggak bikin semuanya itu gagal Pak. Enggak bikin semua ketakutan saya itu malah tambah menjadi-jadi. Soalnya sosok itu tuh semakin kayak datang gitu Pak, datang. Jadi saya tuh tambah itu apa, terus saya jadi kok bisa sih, kok malah nggak bisa hilang itu sosok itu. Terus saya jadi ingat kata-kata saudara saya, kalau mau ngusir setan itu katanya ngomong dalam nama Yesus. Terlintas saya mikir seperti itu sih. Terus saya coba bilang dalam nama Yesus. Nah, waktu saya bilang dalam nama Yesus pertama kali itu, jari kaki saya itu bisa bergerak Pak. Anehnya tuh kenapa bisa bergerak itu. Terus sosok itu tambah mendekat lagi. Dan waktu sosok itu tambah mendekat itu tuh bukannya ketakutan Pak. Jadi saya agak tenang gitu, dan saya kayak melihat sosok itu tuh kayak gambar Tuhannya orang Kristen, yaitu Nabi Isa, Yesus itu. Terus saya lihat lagi, kok malah Yesus gitu kan. Terus saya jadi tambah agak-agak yakin gitu. Saya bilang dalam nama Yesus. Terus yang keduanya saya bilang dalam nama Yesus. Sosok itu tambah mendekat. Jadi saya kayak oh my god, itu kok tambah mendekat lagi. Terus saya kayak tenang gitu. Kok bisa sih? Terus badan saya perlahan-lahan juga udah kayak bisa kayak bergerak gitu kan. Ini beneran kok, malah saya bilang dalam hati saya tuh kok bisa gitu, bilang dalam nama Yesus bisa bergerak gitu. Terus yang ketiga kalinya saya bilang dalam nama Yesus dengan penuh iman, penuh keyakinan gitu. Yang bilang dalam nama Yesus yang ketiga kalinya, itu badan saya tuh bisa kayak bergerak semua, dan saya bisa menyala-nyala, dan sosok itu hilang. Dari situ saya bangun, saya keringetan Pak, malam itu Pak, keringetan. Saya kok bisa sih, kok kayak bertentangan sesuai apa yang dari kecil saya diajarkan gitu kan. Lalu saya itu berdoa Pak, bingung. Iman saya tuh soalnya dari kecil kayak kayak sia-sia gitu kan. Saya takut, ini bener apa enggak yang dilihat saya tadi itu, yang kejadian itu tuh bener apa enggak.
Lalu saya waktu malam itu saya berdoa tuh udah, ya Tuhan, ya Allah, siapapun itu, saya tuh pengen masuk surga, tunjukkan ridhomu, tunjukkan jalan lurusmu. Saya tuh nggak mau masuk neraka, saya takut. Ya udah, habis itu saya memang nggak mau tidur karena saya juga takut gitu kan, kayak aduh gimana nih, kayak gelisah gitu Pak. Tapi akhirnya saya juga tertidur lagi Pak. Mungkin karena udah capek nangis kali ya waktu malam itu. Lalu dalam keseharian saya masih sholat, meskipun dalam hati saya tuh kayak masih ingat kejadian malam itu. Masih sholat, masih ngaji, dan waktu itu saya juga bukannya tambah kayak gelisah atau gimana dengan iman saya, tapi saya malah kayak tambah kayak ingin lagi memperdalam iman Islam saya Pak. Jadi saya tuh kayak waktu itu dengar ceramahan ustadz saya gitu, kalau ada mimpi apa kayak gitu tuh, kalau itu tuh bisa aja dari jin gitu kan. Terus saya jadi mikir, wah bisa jadi itu jin yang menyamar gitu. Ya udah, saya jadi perdalam iman saya biar saya jadi tambah kuat, jadi tambah radikal lagi. Terus pada malam selanjutnya, beberapa hari selanjutnya gitu, ayah saya tetap setel VCD tentang khotbah-khotbahan ceramahan ustadz gitu, memperjelek iman Kristen gitu kan. Lalu saya dengar Pak, jadi dalam VCD itu, dalam ceramahan tersebut, saya itu dengar kalau bilang Yesus itu tidak bangkit gitu. Terus saya ngeimanin karena saya pikir ya memang Yesus kan manusia biasa, nggak mungkin dia bangkit. Nah ya udah, dari situ iman saya tambah bertumbuh tuh Pak dalam Islam Pak. Lalu waktu malam itu juga saya tuh kayak masih kayak terngiang-ngiang itu loh Pak, yang malam-malam itu saya ketindihan itu. Terus malam itu juga saya berdoa juga kayak udah ambigu lagi, biasa Pak ya, kayak masih belum diantara yakin apa enggak gitu. Lalu saya berdoa, dan dalam mimpinya Pak, dalam mimpi hari itu juga Pak, saya ngimpi di suatu kota itu dengan penuh keramaian gitu. Saya melihat ada banyak orang, dan saya tuh lihat satu sosok Yesus itu Pak. Dia mendekati dan dia senyum sama saya. Saya kaget, sontak kaget gitu, dan juga takut. Saya agak menjauh gitu. Terus tiba-tiba ada beberapa orang tuh bilang, teriak-teriak, ada tsunami, bilang kayak gitu kan. Terus saya takut Pak, panik semua dalam keramaian itu tuh pada panik, orang-orangnya juga pada panik. Terus ada air, tiba-tiba ada air langsung sampai ke mata kaki saya gitu. Saya langsung cari gedung tertinggi, saya langsung ke atas gitu kan, saya terus lihat dari ke atas gitu tuh airnya tuh udah sampai setengah gedung gitu Pak. Saya ngelihat banyak orang-orang yang udah mati, udah terapung gitu di air itu. Terus saya mikir, ya udah pada mati banyak Pak di dalam mimpi itu Pak. Terus saya jadi ingat, Yesus kan tadi kan juga ada di bawah gitu kan. Terus iyalah Yesus mati, kan dia manusia biasa, nggak mungkin dia bangkit. Aku dalam mimpi aku waktu itu mikir kayak gitu. Terus tiba-tiba saya melihat itu di awan Pak. Saya melihat di awan Pak, ada sosok Yesus tuh, tangannya Pak kayak gini Pak. Tangannya itu, kalau ingat itu tuh saya merinding Pak. Dia tuh, saya jadi yakin kalau dia tuh bener-bener bangkit. Dia tuh, tangannya tuh bisa kayak bersinar gitu Pak. Terus dari situ saya tiba-tiba bangun dan saya
dalam hati saya ngeyakinin itu benar-benar Yesus jawaban semua ini tuh. Kalau bilang apa Bapak setel VCD itu tuh nggak benar, kalau Yesus tuh benar-benar bangkit. Ya udah Pak, cuman itu aja. Jadi selama perjalanan iman saya untuk percaya sama Tuhan Yesus itu dari ngeyelan saya itu Pak. Jadi sampai sekarang ini juga saya cari tahu sendiri tentang iman Kristen, karena saya juga pikir kalau saya cari tahu dengan mbah saya atau bapak saya nanti ya percuma gitu, karena pasti diselewengin gitu kan, karena kan tahu sendiri orang Kristen sama orang Islam kayak gimana. Jadi saya nggak percaya gitu. Jadi saya kalau mau belajar itu saya cari sendiri di masuk gereja gitu-gitu. Gitu sih Pak, singkatnya perjalanan iman saya. الله ندعوك أن تأتي في وسطنا تملأنا